sama. Tanggal 2 sampai tanggal 7. Rumah Gaiti Janati, apa artinya Gaiti Janati? Rumahku. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, saya izin perkenalkan dulu. Nama saya mahasiswa dari UIN Bandung, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5. Maksud kedatangan saya di sini itu untuk mewawancarai guru terkait beberapa hal yang mengenai kurikulum dan pembelajaran. Nah, jadi saya ada tugas mata kuliah PBATA atau pembelajaran bahasa tingkat aliyah. Tugasnya itu ya mewawancarai guru di sekolah MA atau madrasah aliyah. Nah, jadi mungkin lanjut saja ya ke pertanyaan pertama. Di sekolah ini itu sudah menerapkan kurikulum apa atau menggunakan kurikulum apa untuk saat ini? Untuk saat ini sih kita itu sebelum merdeka kita 13 Kurikulum 13. cuman kita lagi proses peralihan ke kurikulum merdeka. Kurikulum mereka itu kita udah pakai di kelas 10, terus untuk kelas 11 sama 12 nya menyesuaikan kata pakai yang terakhir itu 2013. Oh, jadi sedang proses ini ya pengalihan gitu ya. jadi apa namanya, materi-materinya juga kita sesuaikan dengan KMA 183. Oh, ya. Ini dari jurusan yang linear bahasa Arab atau dari rukun bahasa Arab? Dari saya pribadi. Kalau saya kan kuliahnya di Jakarta ya, jurusannya Dirasat Islamiyah. Itu salah, kalau dilihat dari Kemenak itu untuk persyaratan calon guru PAI itu bisa. Jadi guru bahasa Arab juga masuk di situ. Dan dia studi agama jurusannya. Termasuk linear lah kalau dilihat dari situ. Linear ya? Linear. Mungkin background dari sekolahnya mungkin pesantren atau apa? Sebelumnya saya santri juga di pesantren. Dari SMP juga nyantri di Gurindon di Batam. Oh, di Batam. Di Batam. Nah, SMA-nya di Darul Kalam 3. Ya. Berarti merantau ya lumayan jauh ya, dari Batam ke Tangerang. Ya. Mungkin berarti di Batam itu 3 tahun. Iya betul, 3 tahun. Di Darul Kolam itu 3 tahun. Iya betul. Dua-duanya itu termasuk pesantren salafi atau modern? Nah, kalau misalnya di Batam itu semi modern sih. Jadi karena saya angkatan pertama juga. Oh. Jadi kayaknya itu atau nyai lah kita biasanya. Jadi di situ dia tradisional salaf, tapi merekrut dari Gontor saudaranya. Gontor. Jadi perpaduan lah antara kita sama istiqmal luguhnya kita juga pakai. Kadang kalau di salafi itu dari istimewa luguhnya itu kurang ya. Iya. Kalau modern itu justru istimewa luguhnya yang bagus. Iya benar. Kan? Banyak latihan. Dan kalau keadaan siswa di sini itu seperti apa ya? Atau mungkin bisa dideskripsikan dari segi background mereka, siap atau tidaknya belajar bahasa Arab atau yang seperti itu? Gimana background siswanya, keadaan siswanya? Kalau background siswa bermacam-macam tentunya ya. Jadi ada yang SD-nya dia umum, ada yang dari MI untuk tingkat awalnya ya. Terus kalau SMP-nya ada yang dari MTS, ada yang SMP umum, nah ada yang SMP IT, jadi beda-beda. Dan kemampuan di antara mereka itu juga beda-beda. Ada yang masih kurang banget, ada yang udah lumayan, ada yang sudah tinggi ya. Jadi yang kurang banget itu salah satunya ya itu sangat disayangkan ya. Jadi kurang diperhatikan mungkin pelajaran bahasa Arab. Untuk menulis itu masih ada yang kurang. Kemampuan menulisnya kurang, nyambung dan yang lain-lain.
lain-lain. Terus kalau yang tingkatnya dia udah menengah, udah bagus gitu ya, dia udah mulai bisa beberapa kosakata udah bagus lah. Terus lagi kaidah-kaidah juga mereka udah pelajari, walaupun masih harus diulik lagi, harus kita kasih paham lagi ya. Terus lagi kalau yang udah bagus juga, yang sudah bagus juga ada dia sekalian juga ya, emang pikirannya udah bagus. Jadi dari guru bahasa Arab sebelumnya saya akui mungkin dia juga udah bagus ya. Oh ya, sarana dan prasarana apa yang mendukung pembelajaran bahasa Arab di sekolah ini? Oh, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran. Kalau sarana prasarana sih lebih ke umum ya. Kalau kita dari sekolah ada Infocus, proyektor, yang lainnya. Terus pembelajaran di kelas juga kita pakainya tugas-tugas gitu aja, tugas kita buat bareng-bareng di situ. Terus kalau misalnya ada kosakata itu kita biasa ada beberapa. Jadi mereka lumayan lebih hafal. Untuk buku bahasa Arab, apakah kan ada di beberapa sekolah yang memang meminjamkan siswanya? Kalau di sekolah ini seperti apa untuk buku atau bahan ajar bahasa Arab di sekolah ini? Kalau untuk buku atau bahan ajar itu kita bisa ada ya LKS dari KMA Sosial juga ya seperti kita beli. Oh ya. Jadi siswa beli kita berikan ya. Terus untuk kebijakan kedepannya mungkin kita nggak pakai LKS lagi karena kemarin setelah kita akreditasi juga kita dari guru itu dimintakan buat nyiapin langsung, jadi bukan pakai yang langsung seperti ini. Apalagi kita mau belajar ke kurikulum merdeka nanti, jadi kita diminta buat membuat modul ajar sendiri daripada LKS ini. Jadi kalau kita perbanyak gitu ya kasih ke anak-anak. Jadi guru itu diminta untuk membuat bahan ajarnya sendiri. Buat ajar pegangan buat administrasi kan wajib ya guru-guru ya. Kemudian tujuan pembelajaran bahasa Arab sama materinya, apakah materi bahasa Arab ya? Apakah sudah sesuai? Karena kan ada beberapa guru tujuan di modul ajarnya apa dan di bahan ajarnya materinya apa, jadi tidak make sense lagi, tidak sesuai. Nah, gimana kalau di sekolah ini? Maka kalau saya pribadi sebenarnya masih belajar yang begitu ya. Tapi kalau misalnya itu saya menyesuaikan sama tujuannya. Kayak misalnya materi tentang bab 1 itu ada angka, ada perkenalan, sapaan. Terus itu kan supaya mereka paham penggunaan angka 1 sampai 100 gitu. Jadi kayak tadi di kelas ya kita contohkan mereka udah bisa menggunakan angka 1 sampai 100 alhamdulillah itu. Terus lagi buat sapaan, nah, itu deskripsinya tujuannya supaya mereka bisa menggunakan beberapa sapaan sederhana. Mereka juga udah lumayan untuk paham tentang sapaan dan yang lain-lainnya. Jadi tujuannya itu sifatnya. Dan ketika proses pembelajaran itu dari mulai perencanaan pembelajaran terus ketika pembelajaran itu seperti apa, jadi apa yang harus disiapkan, terus menggunakan metode apa, pendekatannya seperti apa, itu bagaimana kalau dari Hadian? Oke, kalau sebelumnya kita ngikutin sama yang ada di LKS. Tapi belakangan ini kita udah mulai mencoba merumuskan tujuan pembelajaran bareng anak-anak, terus lagi merencanakan apa yang harus kita lakukan gitu di kelas ini. Jadi kayak kita nyediain opsi gitu ya buat anak-anak. Cuman kita udah nyiapin gitu ya. Jadi mereka tinggal milih gitu. Terus kadang kan anak suka itu ya, ada yang daya nangkapnya cepat, ada yang daya nangkapnya lambat. Nah, kalau saya di kelas biasanya yang sudah nangkapnya cepat itu kita gabungkan sama yang lain. Terus biasanya laki-laki perempuan, jadi yang perempuan yang udah cepat bantuin teman-teman yang belum. Cuman yang perlu dibimbing sama guru saya kumpulin, jadi saya coba jelaskan lebih detail lagi supaya mereka lebih paham gitu. Terus untuk pendekatannya kita coba pakai apa sih namanya ya?
deskriptif ya. Descriptive learning. Descriptive learning. Jadi kita coba menyampaikan beberapa materi. Kenapa kita pakai descriptive learning? Salah satu kekurangan nggak tahu ya di sekolah ini apa yang lainnya. Kalau yang lainnya juga sih sebenarnya sempat ngobrol sama guru yang lain di sekolah lain tuh, mereka itu kayak kurang dalam membaca dan menyimpulkan. Apalagi yang saya pelajari kan ini saya ajarkan bahasa Arab ya. Jadi kalau mereka langsung dilepas buat nyari itu rada susah juga. Jadi kita tetap pakai berpegang di descriptive learning. Kemudian evaluasi pembelajaran. Mungkin evaluasi itu udah langsung aja kita ke penilaiannya aja kali ya. Karena evaluasi itu ada beberapa, tapi saya ingin bertanya seputar penilaiannya aja. Jadi bagaimana cara kalian dalam menilai atau dalam segi memberi nilai lagi kepada siswanya, dari mungkin dari nilai sikap atau dari kognitif, psikomotorik dan segala macam. Jadi gimana menurut kalian? Kalau saya pertama dari materi dulu ya. Materi itu kita coba kelompokkan di beberapa bagian. Yang pertama itu terkait ada kemampuan yang lain kan ya. Istimewa keduanya ada kalam, terus lagi kitabah, qiraah, sama istimah. Nah kemarin saya udah juga pakai metodenya itu kalam. Mereka udah coba berdiskusi dialog. Kita itu ambil penilaian juga. Terus lagi kitabah untuk menulisnya tugas-tugas yang kayak biasa di LKS. Terus lagi dialog kita kan saya suruh tulis juga, jadi kita bisa nilai juga dari penulisannya. Terus lagi qiraah, dalam membaca teks itu kita bukan kita doang yang membaca, jadi anak-anak juga kita suruh baca. Dari situ juga kita bisa menilai. Terus lagi istimah, kalau istimah ini mungkin kurang bisa dinilai pakai angka ya, jadi kita lebih melihat anak ini bisa apa enggak gitu dalam nilai. Jadi kita bisa mengelompokkannya nanti dia. Kira-kira dia termasuk yang awal permulaan beginner atau dia menengah pemahamannya atau itu dia. Kemudian faktor hambat dan pendukung proses pembelajaran bahasa Arab di sekolah itu apa sih Kak? Faktor penghambat dan pendukung. Sebenarnya saya tambahin dulu yang tadi. Jadi aspek yang dinilai itu bukan cuma materi itu, tapi sikap juga kita nilai. Jadi berapa persen kehadirannya kita masukkan ke nilai juga. Terus tadi bagian faktor pendukung. Pendukungnya beberapa guru dari kita itu udah bisa bahasa Arab, maksudnya ya sama lulusan pondok. Anak-anak juga bisa ditanya. Terus teman-temannya yang lulusan pondok itu termasuk yang supel, jadi mereka itu bisa ngajarin ke yang lainnya gitu. Terus sarana prasarana kalau di sini di perpustakaan kita juga menyediakan beberapa buku bisa dibaca sama mereka. Walaupun masa yang disediakan ada beberapa yang kurikulum sebelumnya, tapi mereka kalau misalnya ingin mencari tahu bisa langsung baca. Ada lab juga, mereka kalau misalnya perlu informasi atau yang lain bisa langsung ke lab. Itu salah satu pendukungnya. Terus yang penghambatnya mungkin kalau yang paling jelas ngasal malas anak-anak sih sebenarnya. Ya. Kalau diperhatikan itu mereka kan lulusan masa-masa COVID itu mempengaruhi mereka juga saat pembelajaran. Ya, jadi waktu sekarang kan mereka taruhlah yang kelas 10. Berarti 3 tahun yang lalu COVID kan 5 tahun yang lalu ya. Waktu mereka kelas berapa itu dan pembelajaran bahasa Arab itu kan masih dasar-dasar juga ya, dasar dan menengah lah gitu ya. Dan itu secara online mungkin mereka kurang bisa juga nangkapnya apalagi online kan. Nah jadi di situnya juga yang menghambat dan itu salah satu yang mempengaruhi rasa malas mereka. Tapi kita coba sih buat mengulik lagi dari dasar sebelum kita mempelajari materi yang baru. Jadi kita tanya, ini sebelumnya udah pernah tahu belum? Pernah dengar nggak? Oh udah pernah apa di SD? Kita tanya-tanya gitu. Kita uliklah, kita kaitkan pelajaran sebelumnya. Kemudian hasil belajar siswa, gimana itu kalau di sekolah ini hasil belajar siswa khususnya di pembelajaran bahasa Arab? Hasil belajarnya seperti apa? Hasil belajar itu maksudnya hasil akhir, hasil sumatifnya. Sumatifnya. Hasil sumatif, alhamdulillah semakin menaik, walaupun emang nggak naik signifikan ya, karena tadi faktor-faktor yang disebutkan tadi. Kita biasanya pakai pilihan ganda, dan itu
em, kita combine sama SI. Jadi selain kita apa sih namanya mempermudah mereka buat menjawab yang pilihan ganda, kita juga mau ngulik nih sebagai apa namanya kemampuan mereka dalam deskripsikan itu. Jadi apakah mereka pakai kalimat apa namanya mengantar dalam menjawab, apa ada yang langsung. Nah di situ bisa kelihatan di situ. Mungkin yang terakhir, pertanyaan terakhir ya, Iya. itu adakah saran, rekomendasi atau masukan-masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab? Ini sebenarnya pertanyaan ini untuk saya juga gitu, maksudnya jawaban dari pertanyaan ini untuk saya juga ke depannya, kan mungkin Kak Wildan sudah terjun langsung dalam pembelajaran bahasa Arab kan, mungkin bisa dikasih masukan untuk kemajuan pembelajaran bahasa Arab. Kalau yang pertama secara umum dulu ya, secara umum ya mereka anak-anak yang datang ke sekolah ini kan moodnya berubah-ubah ya. Ya. Ada yang senang, ada yang lagi sedih gitu ya. Kalau kita mau mulai pembelajaran itu kita sesuaikan dulu, kita apa namanya bentuk mereka supaya senang gitu ya. Pendekatan kita bangunlah pendekatan dengan anak-anak gitu ya. Terus lagi mungkin kalau misalnya dari materi supaya lebih gampang mereka yang ingatnya, coba ketika ketemu anak-anak kita coba sambil nanyanya pakai bahasa Arab atau masih ingat nggak ini gitu ya. Terus kita kaitkan, kamu beli misalnya ini kamu beli apa di kantin, berapa harganya, 5.000 katanya, bahasa Arabnya 5.000 gitu. Jadi sambil mengkait-kaitkan yang sudah mereka pelajari, jadi mereka lebih ingat. Terus kosakata itu boleh ditempel juga di kelas, itu penting kayaknya sih ya. Jadi lebih memudahkan mereka, kan mereka banyak juga di kelas waktunya ya, jadi mereka sambil ngeliat. Terus kayaknya pembelajaran kelompok itu penting. Pembelajaran kelompok, jadi mereka itu setelah kelompok biasanya kan presentasi ya, jadi presentasi mereka itu membangun kepercayaan diri mereka lah ya. Terus apa lagi ya, iya mengelompokkan tadi yang saya bilang, mengelompokkan siswa. Ada yang perlu dibimbing banget, ada yang menengah, ada yang pinter banget. Yang menengah ini boleh masuk bimbing ke yang apa namanya yang pinter banget, boleh masuk ke bimbing yang menengah ini. Membimbing lagi. Iya, membimbing. Apa bahasanya itu ya? Peer to peer apa bahasanya itu? Jadi tutor sebaya. Tutor iya. sebaya. Terus yang ini yang benar-benar perlu kita bimbing, coba kita bimbing. Tapi kita juga jangan terlalu fokus di sini juga, kita bimbing juga ada mereka gimana pemahamannya udah sampai mana, tetap kita bimbing. Itu sih itu termasuk yang gimana ya, enggak terlalu bikin anak pusing. Kalau misalnya kita ngejar materi aja, kasihan kan yang belakangan itu paham enggak, ngantuk jadinya di kelas. Jadi mereka yang sudah mumpuni kita mumpunikan lagi dengan kemampuan dia mengajarkan ke temannya. Sebenarnya bukan hanya yang mumpuni banget ngajarin yang menengah, tapi yang menengah juga ya, jadi saling apa namanya saling timbal balik lah ya, mutualisme lah ya. Iya. Jadi Kak Wildan itu mengajak semuanya bisa gitu. Iya Jadi, benar, harus begitu. tidak asal materi selesai tapi Iya. tidak tersampaikan dengan bagus pada siswanya. Iya betul. Jadi dengan cara seperti itu mungkin menjadi bentuk solusi ya dari Kak Wildan untuk mengatasi permasalahan itu. Oke, mungkin dicukupkan saja ya, karena pembahasannya sudah selesai semua. Tadi sudah alhamdulillah sudah dijelaskan secara gamblang, secara pageh gitulah. Saya juga udah langsung paham tadi penjelasannya. Mungkin dicukupkan saja. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Wildan telah memberikan waktu kepada saya untuk wawancara ini ya. Ya, syukur ya Kang ya. Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf kalau ada kurangnya atau apanya. Ya, Siap. Oke, terima kasih banyak.